Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1201. Bagaimana menurutmu? Kata-kata Ye Yuan dipenuhi dengan ejekan yang kental. Teknik bela diri Si Kong Sang yang menyerupai kekuatan domain ini memang sangat kuat. Sayang sekali lawannya adalah Ye Yuan. Penyempurnaan ranah hati yang hebat membuat kekuatan persepsi Ye Yuan jauh melebihi orang biasa. Mata surgawi matahari bulan bahkan membiarkan Ye Yuan memiliki kekuatan mata yang tak tertandingi. Si Kong Sang mengambil sikap serius terhadap masalah ini. Namun dalam pekamugan Ye Yuan, dia hanyalah badut yang melompat-lompat. Kegelapan tanpa batas ini tidak jauh berbeda dengan siang hari di depan Ye Yuan. Kegelapan ini hanya memutus energi esensi tetapi tidak mampu memutus hukum alam. Teknik pergerakan Ye Yuan tidak terpengaruh. Hebat, nak, memang benar, kamu memiliki beberapa kemampuan. Kursi inilah yang meremehkanmu. Si Kong Sang sangat terkejut dan geram. Sebagai eksistensi paling misterius di antara 10 Raja Ilahi Agung, dia biasanya jarang bergerak. Namun dia memiliki keyakinan penuh pada kekuatannya sendiri. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar dijadikan bahan lelucon oleh seorang junior. Apakah begitu? Aku melebih-lebihkanmu. Aku bahkan berpikir betapa hebatnya Raja Ilahi kelima itu. Tidak menyangka, kamu terlalu lemah untuk bertahan dalam kompetisi. Ye Yuan berkata dengan dingin. Satu kalimat membuat wajah Si Kong Sang sangat muram. Berat, jangan bicara terlalu banyak saat membual. Hati-hati, angin bisa membuat lidahmu terkilir. Ye Yuan berkata acuh tak acuh. Jika kamu ingin membuat lidah tuan muda ini terkilir, kamu harus mengeluarkan sedikit kemampuan sebenarnya. Karena kamu sangat ingin mencari kematian, maka kursi ini akan memenuhi keinginanmu. Ekspresi Si Kong Sang berubah dingin, dan sebuah telapak tangan muncul dari dalam kegelapan. Niat membunuh yang mengerikan langsung menyapu seluruh ruangan. Kekuatan telapak tangan ini sepertinya ingin menghancurkan ruang ini. Jurang telapak tangan neraka. Senyuman tipis muncul di sudut mulut Ye Yuan saat dia membuka mulutnya dan berkata, itu sedikit lebih menarik. Seperti yang diduga, konsep pembantaianmu bukan untuk dipamerkan. Telapak tangan ini cukup kuat. Bocah sombong, bersiaplah untuk mati. Si Kong Sang sangat marah dengan sikap Ye Yuan. Telapak tangan ini, Si Kong Sang berusaha sekuat tenaga. Konsep pembantaian membuat ruang mulai bergetar. Ye Yuan tertawa dingin. Kekuatan tubuh fisiknya langsung meletus. Seluruh tubuhnya berubah warna menjadi emas. 9 transformasi tubuh emas. Ye Yuan yang selama ini diam akhirnya meledak. Ye Yuan saat ini seperti matahari terbit, menerangi malam yang gelap. Para seniman bela diri itu memkamuk Ye Yuan di langit, mirip dengan reinkarnasi dewa atau Buddha, tubuhnya memancarkan aura memkamuk gunung besar dari atas ke bawah. Ini, teknik bela diri macam apa ini? Untuk benar-benar mampu menghancurkan domain pemusnahan senyap Raja Ilahi Kegelapan. Sangat kuat. Mengapa aku benar-benar merasakan darah mendidih karena kemarahan yang benar ketika aku melihat teknik bela diri Raja Ilahi yang melampaui surga. Sungguh luar biasa Raja Ilahi melampaui surga. Ini, benar-benar akan melampaui surga ke-9. Aura mengamuk Ye Yuan membuat wajah semua orang berubah drastis. Ternyata hingga saat ini, Raja Ilahi yang melampaui surga tidak benar-benar mengeluarkan kekuatannya sama sekali. Ini adalah kekuatan sejati Raja Ilahi melampaui surga. 9 transformasi tubuh emas. Ini, bagaimana ini mungkin? Orang-orang itu tidak mengenali tubuh emas 9 transformasi, tetapi Si Kong Sang mengenalinya. Dalam pemahamannya, ini bukanlah apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang seniman bela diri tingkat 9. Oleh karena itu, guncangan ini tidak berarti kecil. Namun, anak panah itu sudah dipasang pada talinya dan tidak punya pilihan selain melepaskannya. Momentumnya sudah terbentuk dan hanya bisa dengan kuat membenturkan pukulan ini dengan Ye Yuan. Telapak tangan penghancur surga naga melingkar. Begitu pula dengan pukulan telapak tangan, Ye Yuan adalah matahari tengah hari yang tinggi di langit, sedangkan Si Kong Sang dingin seperti dunia bawah. Dua aura kontras yang luar biasa bertabrakan dengan intens. Seluruh ruangan bergetar. Gelombang energi yang menakutkan langsung menyebar, mengurangi ruang tingkat ke-6 arena Asura menjadi beberapa bagian. Domain pemusnahan senyap Raja Ilahi Kegelapan hancur, langit kembali ke warna merah darah lagi. Darah Si Kong Sang menyembur ke angkasa, sosoknya terbang mundur seperti bola meriam. Pertukaran frontal ini,
Raja ilahi yang melampaui surga menang sepenuhnya. Cepat, lari cepat, arena Asura akan runtuh. Raja ilahi melampaui surga terlalu menakutkan. Bahkan Raja ilahi kegelapan sebenarnya bukanlah tandingan. Kekuatannya benar-benar sudah bisa masuk peringkat 5 besar. Sungguh tidak terbayangkan, ini baru beberapa bulan, dan Raja ilahi yang melampaui surga sebenarnya sudah tumbuh hingga tingkat seperti itu. Para seniman bela diri itu berteriak ketakutan saat mereka melarikan diri. Telapak tangan penghancur surga naga melingkar milik Ye Yuan dan telapak tangan nerakitalik Sikong Sang saat ini merupakan metode kultivasi puncak alam ilahi. Tabrakan dua teknik bela diri yang hebat, kekuatannya terlalu menakutkan, secara langsung menghancurkan ruang yang terdiri dari formasi arai. Fondasi formasi sudah hancur, Asura Arena sepertinya sudah akan runtuh. Namun, dalam bentrokan ini, keunggulan dan inferioritas relatif sudah terlihat jelas secara sekilas. Kekuatan Raja Ilahi yang melampaui surga Ye Yuan sudah melampaui Raja Ilahi kegelapan. Astaga, sosok Sikong Sang melonjak ke langit, berubah menjadi hormat hitam, dan terbang di atas langit. Raja kegelapan ilahi terbang, tapi arah pelariannya sangat berlawanan dengan arah yang lain. Itu sebenarnya ke arah lubang pembantaian surgawi. Ye Yuan tertawa dingin, seni teleportasi yang lebih hebat langsung ditampilkan, mengejarnya. Nak, jangan mendorong orang terlalu jauh. Suara Sikong Sang terdengar panik. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kau telah dengan kejam menindas orang biasa, membunuh guru terhormatku, dan juga menjalin permusuhan dengan satu pukulan. Tidak peduli yang mana, kau pasti akan mati hari ini tanpa diragukan lagi. Bocah sialan, apakah kamu benar-benar menganggap kursi ini mudah untuk ditindas? Ketika Sikong Sang melihat Ye Yuan sedang mengejarnya, dia mengayunkan telapak tangannya. Tapi telapak tangan yang tergesa-gesa sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Ye Yuan. Sebaliknya, Ye Yuan mengirimkan teratai api pedang kemarahan dengan pukulan telapak tangannya, menyerang Sikong Sang tanpa ada penyimpangan. Jeritan tragis terdengar, aura Sikong Sang segera kehilangan kekuatannya. Ye Yuan langsung tiba di samping Sikong Sang dengan teleportasi yang lebih hebat. Dia baru saja berencana menambah tebasan dan mengirim Sikong Sang ke surga barat. Tiba-tiba, bel peringatan Ye Yuan berbunyi. Energi mengerikan menyembur keluar. Sikong Sang itu langsung meledak. Kekuatan ledakan ini sebenarnya tidak berada di bawah telapak tangan penghancur surga naga melingkar milik Ye Yuan. Hanya saja Ye Yuan terlalu dekat dengan Sikong Sang saat ini. Kekuatan ledakan ini praktis meledak seketika. Tubuh Ye Yuan langsung terlempar keluar. Petik 2. Ye Yuan segera memuntahkan seteguk darah. Sosoknya mundur 10.000 kaki jauhnya sebelum nyaris berhasil bertahan. Serangan tadi mengejutkannya. Jika itu yang lain, mereka mungkin akan diledakkan sampai zombinya tidak ada lagi. Tepat pada saat kritis, domain pedang Ye Yuan terbuka sepenuhnya. Seni ilahi tubuh harta karun kura-kura hitam berputar dengan kekuatan penuh, ditambah dengan tubuh fisiknya yang kuat, sebelum dia nyaris berhasil melewatinya. Meski begitu, Ye Yuan menjadi manusia berdarah dari ujung kepala sampai ujung kaki saat ini juga. Sebagian kecil tubuh Ye Yuan hampir hancur. Itu tampak sangat aneh. Sosok hitam terbang di langit dan menatap Ye Yuan dengan senyuman yang bukan senyuman. Siapa lagi kalau bukan Sikong Sang? Saya tidak berpikir bahwa kamu benar-benar dapat bertahan hidup di bawah run ledakan yang berisi hukum Dao ilahi. Sungguh luar biasa, Sikong Sang berkata sambil tersenyum lebar. Wajah Ye Yuan menunduk dan dia berkata dengan dingin, Tuan muda inilah yang ceroboh. Kamu sudah lama beroperasi di Laut Iblis Kekacauan ini, jadi bagaimana mungkin klonmu hanya Yu Uya saja? Sikong Sang tersenyum dan berkata, pintar. Yu Uya hanyalah tiruan dari kursi ini yang digunakan untuk mengelola arena Asura. Klonku yang sebenarnya memiliki aura yang persis sama dengan kursi ini. Sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Meskipun kursi ini dikenal sebagai Raja Ilahi Kegelapan, kartu asku yang sebenarnya adalah run ledakan ini. Sekarang, kursi ini akan mengantarkanmu ke jalan kematian. Pada saat itu, lengan kiri Ye Yuan hampir hancur. Tubuhnya berlumuran darah, lukanya tampak sangat parah. Bagi seniman bela diri di tingkat alam Raja Ilahi, tingkat cedera ini juga sangat serius. Meski bisa menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus, namun harga yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Paling tidak, dalam keadaan luka parah seperti itu, sama sekali tidak ada cara untuk lepas dari tangan Sikong Sang. Sepertinya ini adalah trik terkuat. Kalau begitu, sudah waktunya untuk mengirimmu pergi.
kata Ye Yuan dengan tenang yang sama sekali tidak menyadari luka di tubuhnya. Si Kong Sang menyeringai mengerikan dan berkata, kamu sudah terluka sampai seperti ini, dan kamu masih berani mengucapkan omongan besar seperti ini. Wah, aku harus menyerahkannya padamu, ambisimu sangat besar. Apakah kamu membicarakan tentang cedera ini? Huhu, bagiku itu tidak terlalu berarti, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Hahaha, tidak dianggap banyak. Senyuman si Kong Sang tiba-tiba membeku, bola matanya menatap seperti piring lebar, mengkamuk segala sesuatu di depan matanya dengan tak percaya, mengakibatkan nada paruh kedua kalimatnya berubah. Lengan kiri Ye Yuan tumbuh begitu saja. Tidak hanya itu, luka akibat ledakannya juga pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini, bagaimana ini mungkin? Si Kong Sang tidak berani mempercayai matanya. Kemampuan pemulihan ini terlalu aneh. Ini terlalu mustahil. Mungkinkah Raja Ilahi yang melampaui surga memiliki tubuh abadi? Cedera yang sangat mengerikan, jika itu yang lain, mereka mungkin akan langsung mati. Dia benar-benar langsung pulih. Terlalu tidak masuk akal. Bagaimana dia masih bisa bertarung? Kekuatan ofensif yang sangat kuat, kekuatan pertahanan yang mengejutkan, kemampuan pemulihan yang luar biasa. Ini, tidak ada kelemahan untuk dieksploitasi di sini. Tidak heran Ye Yuan diberi gelar Raja Ilahi yang melampaui surga. Saya merasa tidak ada gelar lain yang lebih cocok untuknya selain ini. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Ye Yuan menderita luka serius, mereka semua mengira dia sudah mati. Dia tidak menyangka adegan dramatis seperti itu akan terjadi pada saat berikutnya. Ye Yuan saat ini masih hidup dan bersemangat. Bagaimana dia terlihat seperti seseorang yang pernah terluka sebelumnya. Sejak Ye Yuan membangkitkan jiwa naga atavisme dan memahami seni generasi naga tirani, keinginan untuk membunuhnya bukanlah hal yang mudah. Kecuali jika kekuatan seseorang jauh lebih besar darinya, dan langsung menghancurkan bagian vitalnya, jika tidak, hanya dalam hitungan menit baginya untuk pulih. Harganya hanya kehilangan sebagian esensi darah. Tapi pengeluaran semacam ini tidak dianggap sebagai kerugian serius bagi Ye Yuan. Meskipun pengeluaran untuk menggunakan jurus ini cukup besar, berurusan denganmu, sepertinya hanya dengan menggunakan jurus ini juga. Ye Yuan agak tidak berdaya. Dia memang tidak terlalu ingin menggunakan suara Dewa Naga. Konsumsi langkah ini terlalu besar. Terakhir kali, dia hanya menggunakan waktu 3 tarikan napas, dan dia berbaring di tempat tidur selama sebulan. Bahkan jika itu hanya menggunakan 2 tarikan napas, itu juga sangat buruk bagi Ye Yuan. Meskipun teknik bela diri ini kuat, sebenarnya teknik ini bukanlah teknik yang bisa digunakan oleh kebanyakan orang. Ekspresi si Kong Sang berubah, secara naluriah merasakan bahwa segala sesuatunya tidak baik. Dia tidak menyangka bahwa jurus telapak tangan penghancur surga naga melingkar sebenarnya bukan batas kemampuan Ye Yuan. Ye Yuan sebenarnya memiliki gerakan membunuh yang lebih kuat. Tanpa ragu sedikit pun, si Kong Sang kabur. Tetapi, bagaimana kecepatannya bisa lebih cepat dari suara Dewa Naga? Raungan naga yang bergema menembus awan langsung terdengar di seluruh langit. Sosok si Kong Sang yang sedang melarikan diri tiba-tiba berhenti. Jeritan melengking dan menyedihkan keluar dari mulut si Kong Sang. Dia sudah menggunakan energi esensi terkuatnya untuk menahan serangan gelombang suara ini. Namun, semua itu sia-sia. Setelah 2 tarikan napas, tubuh si Kong Sang langsung diremukkan menjadi daging cincang dengan keras. Ye Yuan perlahan mendarat dari udara, dia tidak lagi mampu mengangkat tubuhnya. 2 tarikan napas waktu, meski tidak roboh seperti terakhir kali, namun juga menguras kekuatan fisiknya hingga tidak ada bekas yang tersisa. Pada saat ini, dia bahkan tidak ingin mengangkat 1 jari pun. Dia hanya ingin tidur nyenyak. Kakak, kamu baik-baik saja. Fury muncul di saat yang tepat dan mendukung Ye Yuan, lalu memasukkan pil obat ke dalam mulut Ye Yuan. Sejak situasi terakhir kali terjadi, Ye Yuan secara alami harus menyiapkan beberapa pil obat pemulihan kekuatan fisik. Tapi saat ini, 2 tarikan napas waktu masih menjadi beban berat baginya. Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, "Kamu lihat penampilanku, apakah aku baik-baik saja? Aku bahkan berpikir bahwa telapak tangan penghancur surga naga melingkar sudah cukup untuk menghadapinya. Saya tidak berpikir bahwa saya masih harus menggunakan gerakan ini pada akhirnya." Fury tersenyum dan berkata, "Itu adalah Raja Ilahi kelima. Kakak, kamu akan membuat keributan di seluruh alam ilahi lagi dengan ini." Ye Yuan berkata tanpa daya, "Saya tidak ingin menimbulkan sensasi di alam ilahi.
Tapi menara rahasia surga itu tampaknya sungguh luar biasa. Semua orang mengkamuk Ye Yuan dengan tatapan tercengang dan rahang kendur, merasa bahwa semua yang ada di depan mata mereka tidak terlalu nyata. Raja ilahi kegelapan, benar-benar mati. Penglihatanku tidak salah kan? 10 Raja Ilahi Agung hidup damai satu sama lain selama 2000 tahun. Tanpa diduga, seseorang benar-benar binasa seperti ini hari ini. Terlebih lagi, dia bahkan adalah Raja Ilahi kelima. Ternyata perubahan yang dibicarakan menara rahasia surga sebenarnya seperti ini. Sesaat sebelum ini, menara rahasia surga menerbitkan edisi baru 10 Raja Ilahi Agung. Seluruh alam ilahi langsung terbakar. Terutama kota suci, yang penuh dengan kegembiraan. Ye Yuan berada di peringkat keempat, dia sebenarnya langsung naik 2 peringkat, peringkatnya di depan Raja Ilahi bela diri jiwa. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Di mana Raja Ilahi Kegelapan? Mengapa Raja Kegelapan Ilahi menghilang? Apa-apaan? Apakah peringkat menara rahasia surga ini lucu? Raja Ilahi Akor Tunggal telah kembali lagi. Hanya saja kali ini, dia berada di peringkat ke-10. Raja Ilahi Ekstrim Valet dan beberapa Raja Ilahi lainnya semuanya maju secara berurutan. Mungkinkah itu, Raja Ilahi Kegelapan dia? Mustahil. Itu Raja Ilahi kelima, siapa yang bisa membunuhnya? Biarpun dia tidak bisa mengalahkan Raja Ilahi Penstabil Surga, tapi dia selalu bisa lari. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Diskusi mengenai 10 Raja Agung Ilahi memunculkan banyak diskusi. Namun, menara rahasia surga tidak memberikan respon apapun. Mereka baru saja mengumumkan terbitan baru 10 Raja Ilahi Agung, lalu tidak memberikan penjelasan apapun. Mengapa Raja Ilahi Kegelapan menghilang, tidak ada yang tahu juga. Tindakan menara rahasia surga membuat semua orang gila. Masing-masing dari mereka merasa seperti kucing sedang menggaruk-garuk jantungnya, sangat ingin mengetahui alasan yang terlibat. Padahal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Tapi hati yang suka bergosip tidak bisa dihilangkan dimanapun. Oleh karena itu, beberapa orang kaya penting dan juga beberapa klan keluarga dengan fondasi yang kuat mulai membeli informasi dari menara rahasia surga. Informasi ini membuat menara rahasia surga meraup untung besar. Namun informasinya masih dirahasiakan. Pasalnya, kondisi menara rahasia surga yang menjual informasi tersebut tidak memungkinkan informasi tersebut disebarluaskan. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Meskipun menara rahasia surga belum pernah mengambil tindakan di luar sebelumnya, tidak ada yang meragukan kekuatannya. Karena kota suci sudah ada entah berapa tahun. Sedangkan menara rahasia surga baru ada selama 2000 tahun. Menara rahasia surga secara dominan masuk tetapi tidak membangkitkan reaksi kota suci. Hal ini sendiri menunjukkan banyak masalah. Aula beladiri ilahi, gelap dan suram. Gelombang aura menakutkan keluar dari dalam aula besar, membuat orang merasa berdebar-debar. Penyihir tua, kamu tidak mendengarkan kata-kataku. Sekarang kamu menderita kerugian besar. Sebuah suara dingin ditransmisikan, kata-katanya membawa rasa sombong yang kental atas kemalangan orang lain. Pada saat ini, suara dingin dan tegas terdengar, Berhentilah membuat komentar sarkastik di sana. Jangan mengira Bunda Suci ini tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Kedua orang ini secara mengejutkan adalah dua dewa iblis surgawi yang agung, Kanuo dan Yueji. Hehehe, sekarang jadinya seperti ini, apa kamu masih belum mengerti? Kita berdua awalnya adalah makhluk hidup menyimpang di wilayah hutan abadi dan ditolak oleh Dao Surgawi. Oleh karena itu, itulah mengapa kita mengalami kekalahan berulang kali, kata Kanuo. Terus, hanya berdasarkan sekelompok pemula dari wilayah hutan abadi, bisakah mereka membunuh kita juga? Kata Yueji. Kamu penyihir tua, kamu benar-benar pelupa. Bukankah kali ini kamu hampir berubah menjadi abu? Kata Kanuo. Apakah kamu mencari kematian? Ekspresi Yueji berubah dingin dan masih ada rasa takut di hatinya. Suara Dewa Naga dari Ye Yuan hampir mengejutkannya hingga jiwanya hancur. Jangan coba-coba hal itu dengan dewa ini. Di wilayahmu, apa yang masih bisa kamu lakukan pada kursi ini? Tapi dewa ini sungguh terkejut. Ye Yuan bocah nakal itu benar-benar mempelajari suara Dewa Naga yang telah lama hilang. Sepertinya momentum kebangkitannya sudah tidak bisa dihentikan. Kanuo sebenarnya berkata sambil sedikit menghela nafas. Dasar bodoh, sibuk selama bertahun-tahun, bukankah sia-sia membuatkan gaun pengantin untuknya? Untuk benar-benar mempunyai wajah untuk berbicara tentang saya, kata Yueji dengan ejekan dingin.
Apa yang kau tahu? Jika dewa ini pulih ke puncak kekuatannya, tentu saja aku tidak akan takut pada mereka. Tetapi, ras manusia memiliki orang tua itu yang melawan dewa ini dari segala aspek. Begitu aku membongkar diriku, upaya bertahun-tahun kursi ini akan benar-benar sia-sia. Kata Kanuo dengan suara serius. Yueji terkejut saat mendengarnya dan berkata, umat manusia saat ini masih memiliki kekuatan sebesar itu. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Orang tua itu membentuk sebuah organisasi bernama Gerbang Mistik, yang meminta jasa sejumlah ahli. 10 Raja Ilahi Agung itu, ada setengahnya yang dibina olehnya. Orang-orang ini semuanya telah memahami hukum Dao Ilahi, dan kekuatan mereka tidak dapat diremehkan, apalagi dirinya sendiri, kata Kanuo. Ekspresi Yueji berubah, dan dia berkata, lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Beri aku manik sumber iblis. Kata Kanuo, kamu sedang bermimpi. Kata Yueji dengan ekspresi dingin. Dalam kondisi dewa saat ini, hasil terburuknya juga disegel sekali lagi. Selain itu, saya masih memiliki beberapa kartu bagus yang tiada taranya yang dapat dimainkan melawan Ye Yuan di tangan saya. Tapi jika kamu ditemukan oleh Ye Yuan, itu tiket sekali jalan ke neraka. Apakah kamu pikir kamu punya pilihan? Kanuo berkata sambil tersenyum dingin. Ekspresi Yueji berkedip-kedip tanpa henti. Akhirnya, dia masih mengertakkan gigi, membuka mulutnya, dan mengeluarkan manik berwarna hitam. Manik ini seluruhnya berwarna hitam. Namun begitu muncul, energi jahat melonjak ke langit, seolah-olah memiliki aura yang melahap langit dan bumi. Dalam kegelapan, sebuah tangan besar tiba-tiba terulur, langsung meraih manik sumber iblis di tangannya. Setelah itu, Kanuo tertawa keras dan berkata, hahaha, artefak Dewa Iblis Surgawi, manik sumber iblis. Dengan itu, meskipun kursi ini tidak dapat memulihkan kekuatan puncaknya, aku akan memiliki kekuatan 70% juga. Siapa yang dapat menghentikan saya di alam ilahi ini? Yang lama, Ye Yuan, sekarang, dewa ini akan memberitahumu rasa ketakutan. Hahaha. Ekspresi Yueji agak jelek. Manik sumber iblis ini adalah artefak Dewa Iblis Surgawi milik ras iblis, kekuatannya tidak terbatas. Menyerahkannya sekarang, dia hanya bisa bergantung pada Kanuo. Di bagian dalam aula besar, ada genangan darah besar. Di genangan darah, seorang pria muda sedang berendam di dalamnya, hanya menyisakan satu kepala di atas genangan. Penampilan pria ini tampan, terlihat seumuran dengan Ye Yuan, tidak berbeda dengan manusia. Di atas genangan darah, manik-manik merah yang tak terhitung jumlahnya diletakkan. Manik-manik ini tepatnya adalah 58.000 manik jiwa darah yang dikumpulkan Ji Changlan. Pemuda itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, iblis jiwa darah membangun Grand Array, aktifkan. Tiba-tiba, 58.000 butiran darah yang tersuspensi memancarkan cahaya darah yang cemerlang, tampak menakjubkan. Kekuatan berdarah yang menakutkan melesat langsung ke awan, menyelimuti pemuda itu di dalam. Beberapa waktu kemudian, ledakan tawa yang menakutkan datang dari dalam aula bela diri ilahi. Hahaha, saat dewa ini muncul, aku akan melihat siapa di antara kalian yang bisa menghentikanku kali ini. Badai energi esensi berangsur-angsur menghilang. Energi inti Ye Yuan akhirnya menjadi tenang. Selamat, kakak, akhirnya memasuki alam Raja Ilahi. Firi berkata dengan penuh semangat di sampingnya. Tapi Ye Yuan tersenyum pahit saat mendengarnya dan berkata, awalnya, alam energi esensi adalah yang paling mudah untuk saya tingkatkan. Saya tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, saya benar-benar tertahan oleh alam energi esensi. Bereinkarnasi, peluang keberuntunganmu terlalu menantang surga, sehingga ranah energi esensi malah tampak lambat. Sebenarnya, bahkan jika kamu adalah kaisar alkimia yang bereinkarnasi, untuk dapat mencapai alam Raja Ilahi dalam waktu sesingkat itu sudah sangat menantang surga. Di sampingnya, Long Teng tertawa. Membunuh Raja Ilahi kegelapan, Si Kong Sang, Ye Yuan akhirnya menemukan kesempatan untuk menerobos ke alam Raja Ilahi. Setelah beberapa hari terakumulasi, dia akhirnya berhasil menembus alam Raja Ilahi. Mengenai alam energi esensi, alam Raja Ilahi berada pada tingkat lain. Dengan dukungan energi inti alam Raja Ilahi, teknik bela diri Ye Yuan akan mampu mengeluarkan kekuatan yang lebih besar. Sebenarnya, membicarakan tentang teratai api pedang kemarahan dan telapak tangan penghancur surga naga melingkar peringkat dewa, mana yang lebih kuat atau lebih lemah, tidaklah mudah untuk menilainya.
Hanya saja alam energi esensi Ye Yuan telah berhenti di tingkat ke-8 Dao mendalam selama ini. Oleh karena itu, kekuatan teratai api pedang kemarahan tampak relatif lemah. Sekarang setelah dia menerobos ke alam Raja Ilahi, tidak hanya kekuatan pedang kemarahan teratai api yang meningkat pesat, domain pedangnya, teleportasi yang lebih besar, dan keterampilan lainnya, juga akan mengalami lompatan kualitatif. Yang mulia, beberapa hari ini, Anda telah mengasingkan diri selama ini dan mungkin belum mengetahuinya, Anda sudah menjadi Raja Ilahi keempat sekarang. Meng Guang terlihat bersemangat, seolah-olah Raja Ilahi keempat adalah dia. Ketika dia membunuh Si Kong Sang, Ye Yuan memasukkannya ke dalam pagoda surga luas. Beberapa hari ini, dia terus-menerus menanyakan berita di Asura Arena. Namun berita ini tidak diragukan lagi merupakan beban terberat. Ye Yuan merasa sedikit tercengang ketika dia mendengar dan berkata, yang keempat. Ekspresi semua orang tercekat. Itu baru beberapa bulan, dan Anda sudah melaju dari posisi ke-6 ke posisi ke-4. Mungkinkah Anda belum puas? Melihat ekspresi semua orang, Ye Yuan tersenyum dan berkata, sepertinya aku masih meremehkan Suge Qingxuan, 3 kekuatan mereka. Meskipun suara Dewa Naga kuat, mereka hanya perlu menahan selama 3 tarikan napas, dan aku hanya bisa membiarkan orang membantaiku sesuka hati. Hanya ketika semua orang mendengar barulah mereka menyadari. Namun, kekuatan suara Dewa Naga memang terlalu menakutkan. Jika Ye Yuan bisa menahannya hingga 10 tarikan napas, itu pada dasarnya sudah cukup untuk menyapu seluruh alam ilahi. Serangan gelombang suara-suara Dewa Naga, seiring berjalannya waktu, akan membuat kekuatannya menjadi semakin mengerikan saat gelombang suara menumpuk lapis demi lapis. Sayang sekali Ye Yuan hanya mampu bertahan selama 3 tarikan napas. Baiklah, sudah hampir waktunya, kita harus kembali. Mungkin tidak lama lagi, bencana iblis akan meletus. Untuk periode waktu ini, kita masih harus mempersiapkan sedikit, kata Ye Yuan. Sekelompok orang akhirnya kembali ke klan naga setelah beberapa putaran dan tikungan. Namun, pengkamugan di depan matanya membuat rambut Ye Yuan berdiri tegak dengan amarah. Raungan naga yang menggelegar bercampur dengan dentuman keras yang mengguncang bumi. Satu manusia dan satu naga saat ini sedang melakukan pertempuran hebat di atas klan naga. Naga itu hanyalah hantu ilusi dan bukan naga Azure asli. Tapi itu adalah roh naga biru. Roh naga biru yang dipanggil oleh konstelasi Grand Array. Sementara sosok lainnya tidak lain adalah Raja Ilahi Penstabil Surga, Suge Qingxuan, yang bergegas keluar dari kota suci. Kekuatan ilahi Suge Qingxuan benar-benar tak tertandingi. Roh naga biru yang menakutkan itu sebenarnya sedang dikuasai olehnya, tampak seolah-olah akan dikalahkan. Anggota klan naga tidak menyadari kemunculan Ye Yuan. Mereka semua menatap situasi pertarungan dengan ekspresi tegang di wajah mereka. Ini adalah ketergantungan terakhir mereka. Suge Qingxuan menghempaskan roh naga biru itu jauh-jauh dengan telapak tangannya. Berdiri dengan tangan di belakang punggung, dia mendengus dingin dan berkata, jika kamu masih belum menyerahkan Ye Yuan, kursi ini akan memusnahkan klan naga Azure-mu hari ini. Suge Qingxuan saat ini benar-benar sombong. Semua anggota klan-klan naga terlihat putus asa saat ini. Raja Ilahi Penstabil Surga ini terlalu kuat. Begitu banyak pusat kekuatan puncak mistik kekosongan yang menyerang bersama-sama dan semuanya masih dikalahkan olehnya. Mati kali ini, klan naga kita tidak akan benar-benar dimusnahkan olehnya, kan? Semua ini karena ulah Ye Yuan, benar-benar pandai menyebabkan masalah. Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin bisa membawa Raja Ilahi penguasa surgawi ke sini? Di saat hidup dan mati, ada cukup banyak orang yang mengarahkan kekesalannya pada Ye Yuan. Lagi pula, bagi mereka, Ye Yuan Raja Naga ini masih sangat asing. Tutup mulutmu untuk orang tua ini. Teruslah bicara omong kosong bahwa orang tua ini akan memusnahkanmu terlebih dahulu. Bagaimana hal-hal yang dipikul oleh Raja Naga bisa menjadi apa yang bisa kalian duga? Bentak Aoyong. Yue Mengli menghela nafas dan berkata, Tetua Agung, jika sudah begini, emosi semua orang pasti akan kehilangan kendali. Anda tidak perlu marah karena ini. Aoyong menatap tajam ke arah anggota klan itu dan berkata sambil mendengus dingin, diam untuk orang tua ini. Raja Naga adalah raja biasa dari klan naga. Jika masih ada kata-kata yang menjelek-jelekkan atasanmu, orang tua ini akan menghukum seberat-beratnya. Ketika anggota klan itu melihat Tetua Agung menunjukkan kekuatannya seperti itu, masing-masing dari mereka dengan bijaksana menutup mulut dan tidak berbicara lagi. Saat ini, Suge Qingxuan berkata dengan dingin,
Sepertinya kalian tidak akan menitikkan air mata jika tidak melihat peti mati itu. Apa menurutmu kursi ini tidak berani membantai kalian semua? Suge Kingxuan mengacungkan jarinya. Langit dan bumi berubah warna karenanya. Energi esensi di area yang berjarak puluhan ribu mil berkumpul di jari Suge Kingxuan dengan heboh, mengembun dan tidak menghilang. Melihat kekuatan seperti itu, ekspresi semua orang berubah drastis. Bahkan roh naga biru itu sepertinya juga merasakan ancaman yang sangat besar, dan sebenarnya tidak berani maju lagi. Ini adalah jari bencana mendalam yang legendaris, salah satu kargurudalan Raja Ilahi Penstabil Surga. Sepertinya tekadnya untuk membunuh Raja Naga tidak tergoyahkan. Ekspresi Aoyong sangat jelek saat dia mengatakan ini. Jari ini sangat menakutkan. Itu belum dirilis, dan saya sudah merasakan sesak napas mendekati kematian. Roh naga biru sepertinya tidak bisa menahannya lagi. Ekspresi Ao Qian berubah drastis. Kekuatan Suge Kingxuan, mereka semua pernah mendengarnya. Tetapi hanya ketika mereka mengalaminya secara pribadi sekarang, barulah mereka tahu bahwa Raja Ilahi Penstabil Surga bahkan lebih kuat daripada yang ada dalam legenda. Dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan seluruh klan naga hanya dengan kekuatannya. Kekuatan semacam ini sungguh mengerikan untuk didengar. Jubah Suge Kingxuan berkibar, seluruh tubuhnya mirip dengan dewa. Suasana seorang ahli ditampilkan secara keseluruhan, sepenuhnya layak menikamuk gelar Raja Ilahi yang Penstabil Surga. Jari bencana besar, musnahkan aku. Suge Kingxuan berteriak dingin. Sambil menunjuk, angin dan awan segera berubah warna. Di klan naga, wajah semua orang pucat pasi. Begitu jari ini mendarat, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan terbunuh. Saat itu, Ye Yuan bergegas mendekat dan melihat jari Suge Kingxuan yang sangat mengejutkan. Ye Yuan hanya punya waktu untuk melirik sekilas, hanya untuk melihat anggota klan naga semuanya penuh dengan luka. Termasuk Yue Mengli dan Lu Er. Kekhawatiran dan kemarahan Ye Yuan meningkat bersamaan. Gelombang kemarahan berkobar. Tanpa berpikir panjang, Ye Yuan langsung melakukan teleportasi yang lebih besar, lalu melepaskan telapak penghancur langit naga melingkar dengan marah. Namun, yang membuat semua orang terkejut adalah serangan mengerikan lainnya muncul di dalam klan naga. Kakak Yuan, Tuan Muda, itu naga yang melintasi surga ke-9. Teknik bela diri peringkat dewa klan naga kami, naga melintasi surga ke-9. Itu adalah telapak tangan penghancur surga naga melingkar milik sang Raja Naga. Tuan Naga kembali, hahaha, kita terselamatkan. Dua teknik bela diri peringkat dewa ras naga yang tidak kalah dengan jari bencana mendalam dilepaskan pada saat yang sama, dari dua arah yang berbeda, secara langsung mencegat jari bencana mendalam. Raja Ilahi Penstabil Surga, yang awalnya mengkamuk rendah segala sesuatu, ekspresinya berubah drastis saat ini. Dua serangan mengerikan ini muncul terlalu tiba-tiba sehingga dia pun tidak bereaksi. Gelombang energi yang mengerikan menyebar, membuat pusat kekuatan klan naga terbang. Suge Kingxuan adalah yang paling dekat dengannya. Dihantam oleh dua gelombang kekuatan yang luar biasa, organ dalamnya langsung menerima guncangan yang luar biasa, langsung merasakan rasa manis di tenggorokannya, memuntahkan seteguk darah. Awalnya, gerakannya ini dipersiapkan untuk memusnahkan roh naga biru dan membantai pusat kekuatan klan naga. Ia tak menyangka pada akhirnya justru dialah yang mengalami kerugian tersembunyi. Mengenai serangan yang datang dari klan naga, Ye Yuan juga agak terkejut. Tapi dia merasa lega dengan sangat cepat. Teng Yun berkata sebelumnya, masih ada powerhouse tak tertandingi yang tersembunyi di klan naga. Hanya saja tidak ada yang terungkap. Sebelumnya, klan naga mencapai momen kritis. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Sepertinya masalah klan naga yang memiliki kekuatan tersembunyi, bahkan Raja Ilahi Penstabil Surga pun tidak mengetahuinya. Kalau tidak, dia pasti tidak akan datang ke klan naga untuk membuat keributan dan merajalela begitu saja. Ye Yuan tidak menyangka bahwa Teng Yun benar-benar mengetahui masalah kekuatan yang tiada taraf ini dengan begitu jelas. Menilai dari gerakan naga melintasi surga ke-9 itu, kekuatannya tidak kalah sedikit pun dengan telapak tangan penghancur surga naga melingkar miliknya. Ternyata orang yang memahami gelombang naga peringkat dewa bukan hanya dia sendiri di dunia ini. Hanya saja, tidak ada yang pernah melihatnya, itu saja. Pantas saja Teng Yun mengatakan bahwa dirinya pun tidak berani dengan mudah memprovokasi klan naga, keberadaan ini sangat dalam. Ye Yuan dan Suge Kingxuan berhadapan di udara, tatapan dingin bertemu dengan kemarahan yang tak terkatakan. Suge Kingxuan, apa maksudnya ini?
Kata-kata Ye Yuan mengandung niat membunuh dan sangat dingin. Ketika ditanya oleh Ye Yuan, Suge Qingxuan tidak dapat menahan lidahnya untuk sesaat. Dia datang ke klan naga dengan cara yang mengesankan untuk membunuh Ye Yuan. Tapi sekarang dia menyadari bahwa Ye Yuan sebenarnya sudah sekuat ini. Gerakan telapak tangan penghancur langit naga melingkar tadi, tanpa menghiraukan naga yang melintasi langit ke-9, meskipun kekuatannya tidak bisa menandingi jari bencana mendalamnya, namun kondisinya juga tidak jauh lebih buruk daripada dirinya. Sekarang, dia menderita kerugian tersembunyi, organ dalamnya mendapat kejutan. Ingin membunuh Ye Yuan lagi hampir mustahil. Namun yang tidak dia ketahui adalah Ye Yuan mempunyai niat membunuh yang muncul padanya. Jika bukan karena roh naga biru yang melawan, Suge Qingxuan mungkin sudah menyerang klan naga. Jika bukan karena klan naga masih memiliki pembangkit tenaga tersembunyi, kemungkinan besar, Li Er dan Lu Er akan dibunuh olehnya juga. Orang ini sangat sombong, bagaimana mungkin Ye Yuan tidak membangkitkan niat membunuh? Melihat tatapan membunuh Ye Yuan, sudut mulut Suge Qingxuan sedikit melengkung dan dia mengejek, "Apa? Kamu masih tidak akan berpikir untuk membunuhku kan? Tidak bisakah?" Ye Yuan membalas dengan pertanyaan dingin. "Huhuhu, sungguh bercanda. Benar-benar lelucon yang luar biasa. Baru saja, jika bukan karena kursi ini yang ceroboh untuk sesaat, apakah kamu pikir kamu bisa menyakitiku? Membual juga harus ada batasnya." Suge Qingxuan berkata dengan nada mengejek. "Apakah begitu? Bagaimana jika kamu menambahkan saya?" Sesosok muncul, menjebak Suge Qingxuan dengan momentum yang menjepit dengan Ye Yuan. Suge Qingxuan juga memiliki keberanian yang berasal dari keterampilannya yang luar biasa. Meski mengalami luka-luka, ia tak punya niat sedikit pun untuk melarikan diri. Sikapnya sebagai seorang ahli ditampilkan secara keseluruhan. Dia tidak berpikir bahwa alam ilahi ini benar-benar memiliki seseorang yang dapat membuatnya tetap tinggal. Tapi saat dia melihat kedatangan klan naga, ekspresinya pun berubah. "Long Min, kamu sebenarnya belum mati." Long Min ini adalah patriark generasi sebelumnya dari klan naga. Bertahun-tahun yang lalu, dia menyerahkan posisi itu kepada Ao Duo, lalu mengasingkan diri. Semua orang di dunia mengira Long Min sudah mati. Mereka tidak menyangka bahwa dia tidak hanya masih hidup di dunia ini, tetapi kekuatannya juga sekuat ini. Long Min memberi hormat kepada Raja Naga. Long Min pertama-tama memberi hormat pada Ye Yuan. Ye Yuan sedikit terkejut, tapi dia masih menganggukkan kepalanya. Hal ini dianggap sebagai balasan hormat. "Berkat berkah Raja Ilahi yang penstabil surga, saya masih menjalani nafas terakhir kehidupan ini hingga hari ini. Hanya saja, tindakan Raja Ilahi penstabil surga hari ini, bukankah terlalu banyak menindas orang?" Long Min menoleh ke Suge Qingxuan dan berkata. Suge Qingxuan memiliki ekspresi tenang dan terkumpul saat dia berkata dengan dingin, "Kursi ini ingin mereka menyerahkan Ye Yuan, tapi mereka menolak apapun yang terjadi. Itu sebabnya kursi ini mengambil tindakan." Long Min berkata, "Raja Ilahi yang melampaui surga adalah penguasa bersama klan nagaku. Bahkan orang tua ini harus dengan hormat memanggilnya Raja Naga. Bukankah kamu mempersulit kami dengan meminta kami menyerahkannya? Hei Patua, kamu sangat tidak masuk akal. Kami sudah mengatakan bahwa Tuan Muda tidak berada di klan naga, namun kamu bersikeras agar kami menyerahkan orang itu. Di mana kami dapat menemukan untuk diserahkan kepada Anda?" Lu Er tiba-tiba berteriak keras ke langit. Cahaya dingin bersinar di mata Suge Qingxuan. Terpisah begitu jauh, Lu Er juga seperti disambar petir. "Apa katamu?" Suge Qingxuan mengucapkan kata demi kata. Kata-kata Lu Er membuat pembuluh darah biru Suge Qingxuan berdenyut-denyut, amarahnya berkobar-kobar. Dia, Suge Qingxuan, membanggakan sikapnya yang santai dan elegan. Saat ini, usianya juga baru berusia lebih dari 3.000 tahun dan tidak tampak tua. Dia bahkan tidak dihitung sebagai orang parubaya. Tapi gadis kecil ini sebenarnya memanggilnya lelaki tua. Ye Yuan awalnya terbakar amarah. Saat ini, dia digelitik oleh Lu Er hingga diam-diam dia tertawa di dalam hatinya juga. Gadis ini tidak memikirkan apapun dan berteriak secara acak. Namun hal itu langsung menyerang harga diri Suge Qingxuan dengan buruk. Auranya sedikit terlepas, menangkal aura Suge Qingxuan, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Lu Er baru berusia 30 tahun ke atas. Apakah ada masalah jika menyebutmu orang tua? Usiamu sudah lanjut, masih berpura-pura muda untuk apa? Menolak menyerah pada usia tua, tidak akan berhasil. Sekarang, ini adalah dunia anak muda. Begini, Senior Long Min adalah orang bijak yang memahami waktu.
Dia sudah lama melepaskan posisinya. Di usiamu yang sudah lanjut, bukankah seharusnya kamu menyerahkan posisimu di kota suci juga dan menjadi seorang tetua atau semacamnya? Bukankah itu luar biasa? Setiap kata yang Ye Yuan ucapkan, wajah Zhuge Qingxuan akan menjadi lebih gelap. Ketika Long Min melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan senyum. Tidak hanya kekuatan bela diri Raja Naga ini yang tangguh, tetapi keterampilan verbalnya juga sama kuatnya. Namun Zhuge Qingxuan tidak berkata apa-apa. Bahkan jika dua masa kehidupan Ye Yuan dijumlahkan, umurnya hanya 500 tahun lebih. Paling-paling, itu hanya sebagian kecil dari milik Zhuge Qingxuan. Meskipun kedua orang itu sama-sama jenius, jika dibandingkan, Zhuge Qingxuan tidak ada apa-apanya. Kita harus tahu bahwa Ye Yuan hanya menggunakan waktu beberapa bulan saja dan berhasil mencapai peringkat 4 dari 10 Raja Ilahi Agung. Mengingat waktu, melampaui Zhuge Qingxuan juga bukanlah hal yang sulit. Dan inilah titik paling menyakitkan di hati Zhuge Qingxuan. Kalau tidak, mengapa dia mengangkat senjata dan mencari masalah dengan Ye Yuan? Alam ilahi nomor 1 yang dia pertahankan selama 2000 tahun, seseorang akhirnya akan memberikan tantangan kepadanya. Meskipun Ye Yuan sama sekali tidak tertarik dengan hal ini. Alasan mengapa dia berkata demikian sepenuhnya hanya untuk mengusir Zhuge Qingxuan. Saat ini, dia jutaan kali tidak senang melihat Zhuge Qingxuan. Namun, kata-kata Ye Yuan juga membuat Zhuge Qingxuan merasa jijik sampai dia tersedak. Apapun yang Ye Yuan katakan untuk melepaskan posisinya, meskipun dia menginginkannya, pasti ada seseorang yang datang dan mengambil alih juga. Para elit Aula Ungu Emas semuanya dibantai habis-habisan hanya oleh Ye Yuan. Orang ini pasti sengaja melakukannya. Ketika Yue Mengli melihat pemkamugan ini, dia tidak dapat menahan senyumnya dan berkata, "Lu kata-katamu tidak disengaja, tetapi kata-kata kakak Yuan membuat orang marah sampai mati." Lu menatap kosong dan berkata, "Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah?" "Hahaha, Nona Lu tidak bersalah dan kekanak-kanakan, dan Anda tidak mengatakan apapun yang salah. Bukankah Raja Ilahi yang penstabil surga itu memang sudah tua?" "Hahaha." Ao Yong juga tidak bisa menahan tawa. Pekamugan Lu masih kosong, sama sekali tidak tahu apa yang ditertawakan semua orang. Dia memiliki terlalu sedikit pengalaman. Beberapa tahun ini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berkultivasi dan tidur. Dia pada dasarnya terisolasi dari dunia luar. Makanya, meski usianya sudah menginjak 30 tahun ke atas, namun mentalitasnya masih tak jauh berbeda dengan gadis remaja. Persepsi Zhuge Qingxuan sangat mencengangkan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa semua anggota klan naga mengejeknya? Raja Ilahi penstabil surga yang selalu tenang dan acuh memiliki pembuluh darah biru yang berdenyut-denyut saat ini, amarah sudah membara di sekujur tubuhnya. "Ye Yuan, apakah kamu benar-benar menganggap kumis kursi ini mudah untuk dibelai?" Aura Zhuge Qingxuan melonjak ke langit. Bahkan ketika Long Min melihatnya, ekspresinya juga sedikit berubah. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Zhuge Qingxuan sebenarnya masih menahan kekuatan sebelumnya. Namun, Ye Yuan terlihat acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, "Hanya kamu sendiri yang menganggap harimau. Menurutku, kamu juga hanyalah seekor kucing kecil. Ayo, pus-pus, mengeong agar aku mendengarnya." Tapi kali ini, tidak ada yang bisa tertawa. Aura Zhuge Qingxuan terlalu menakutkan. Wajah anggota klan naga semuanya berubah drastis. Mereka sangat ketakutan dengan aura Zhuge Qingxuan. Sangat kuat. Ternyata Raja Ilahi penstabil surga belum mengeluarkan kekuatan aslinya sampai sekarang. Raja Naga, yang mulia, terlalu gegabah. Kata-kata ini terdengar membebaskan, tapi dengan ini, tidak mudah untuk menyelesaikannya. "Ini, Tuan Naga yang mulia dan Patriark Tua Long Min, keduanya, saya ingin tahu apakah mereka dapat memblokir pukulan ini atau tidak." Ekspresi Long Min serius dan dia mengingatkan Ye Yuan, "Hati-hati, Raja Naga." Tapi Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, "Patriark Tua, mundurlah dulu. Tunggu sampai aku dan kucing ini bertarung habis-habisan sampai kita berdua saling melemahkan, lalu kamu datang dan bunuh dia." Saat berbicara, nada bicara Ye Yuan juga menjadi dingin. Raja Ilahi penstabil surga ini sudah menyentuh garis besarnya. Dia memutuskan bahwa dia akan membunuh orang ini bahkan dengan risiko mengalami cedera serius. Ekspresi Long Min berubah ketika dia mendengar itu, tapi agak tidak yakin apa maksudnya. Tapi ketika dia melihat tatapan membunuh di mata Ye Yuan, dia terkejut dan menganggukkan kepalanya, lalu mundur.
Tindakan Long Min membuat semua orang terkejut. Ini, apa yang akan dilakukan Raja Naga yang mulia di sini? Mungkinkah dia ingin melawan Raja Surgawi Penstabil Surga sendirian? Ao Duo menjadi pucat karena ketakutan. Saat ini, momentum Zhuge Qingxuan sudah terbentuk. Dia mengamuk Ye Yuan dan berkata dengan dingin, "Bagus sekali, kamu sangat berani, kamu tidak hanya berhasil menyulut kemarahan kursi ini, kamu bahkan berani menghadapinya sendiri. Karena kamu ingin mendengar suara kucing ini mengeong, maka kursi ini akan mengeong untuk kamu dengar. Oleh karena itu, dengarkan baik-baik." Mendalam, Ki, jari. Satu jari dilepaskan, angin dan awan bergerak. Serangan yang menggerakkan langit dan bumi menyerang Ye Yuan. Bab 1206. Terlalu menakutkan. Apakah ini benar-benar teknik bela diri yang dikeluarkan oleh seniman bela diri alam Raja Ilahi? Tuan Naga dalam bahaya. Dia sebenarnya belum mengeluarkan teknik bela diri. Apa yang sedang dilakukan Raja Naga? Apakah dia sudah menyerah untuk melawan? Serangkaian suara teriakan datang dari klan Naga. Mereka menyadari bahwa Ye Yuan baru saja memprovokasi dengan sangat gembira. Tapi sekarang, dia benar-benar berhenti bergerak. Momentum Zhuge Qingxuan sudah terbentuk. Jari ini lebih kuat dibandingkan jari sebelumnya. Bukan itu yang bisa dilawan oleh kekuatan manusia. Ekspresi Yue Mengli dan Lu Er berubah drastis dan terlihat khawatir. Lagi pula, lawan Ye Yuan kali ini adalah Raja Ilahi Penstabil Surga, yang dikenal sebagai orang nomor satu di alam ilahi. Bukan hak mereka untuk tidak khawatir. Hati semua orang berdegup kencang, tidak yakin obat apa yang Ye Yuan jual di labunya. Dalam sekejap mata, Zhuge Qingxuan membawa jari ki yang mendalam dan tiba di tempat yang berjarak beberapa ratus kaki dari Ye Yuan. Orang itu belum mendekat dan sudah menghancurkan pertahanan Ye Yuan, membuatnya langsung memuntahkan seteguk darah. Tuan Naga, Kakak Yuan, Tuan Muda, melihat pengkamugan ini, wajah semua orang berubah drastis, satu demi satu. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Ye Yuan tidak membalas. Zhuge Qingxuan juga agak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya tidak melawan sama sekali. Namun dia tidak punya niat untuk mundur. Karena kamu tidak menolak, maka aku akan langsung mengirimmu ke neraka. Biarpun Kaisar Langit datang, dia juga tidak bisa menyelamatkanmu. Namun, tepat pada saat ini, Ye Yuan akhirnya mengeluarkan suara. Suara Dewa Naga. Ye Yuan tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Raungan naga yang menakutkan langsung bergema di awan. Pada saat ini, Ye Yuan tidak menahan diri sedikit pun, langsung mendesak suara Dewa Naga hingga batasnya. Jari ki mendalam yang awalnya memiliki serangan gencar yang tak tertahankan tiba-tiba berhenti pada saat ini. Sosok Zhuge Qingxuan dengan kuat dipaku di udara oleh serangan gelombang suara-suara Dewa Naga. Zhuge Qingxuan, yang terkejut, juga memuntahkan seteguk besar darah segar. Raungan Ye Yuan membuat ekspresi semua orang berubah drastis. Tapi reaksi setiap orang sangat berbeda. Wajah Tua Long Min yang layu tampak seperti pancaran terakhir matahari terbenam saat ini, memancarkan warna memerah. Itu disebabkan oleh kegembiraan. Suara Dewa Naga, itu benar-benar suara Dewa Naga. Hahaha, memang pantas menjadi Raja Naga. Dia benar-benar mempelajari suara Dewa Naga klanku yang telah lama hilang. Long Min berkata dengan keterkejutan dan kegembiraan yang luar biasa. Adapun Aoqian, Ao Yong, dan yang lainnya, mereka juga dengan jelas menebak asal-muasal gerakan Ye Yuan ini. Itu sebenarnya adalah suara Dewa Naga. Ini terlalu tidak terbayangkan. Jurus ini telah hilang di klan naga selama lebih dari 100.000 tahun. Tidak menyangka kita benar-benar melihatnya lagi hari ini. Kekuatan yang sangat menakutkan. Apakah ini salah satu teknik bela diri tertinggi klan nagaku, suara Dewa Naga? Seberapa kuatkah klan nagaku saat berada di puncak kekuatan dan kemegahannya? Ternyata Raja Naga menggali lubang agar Raja Ilahi Penstabil Surga bisa melompat. Namun, dia malah melompat ke dalam. Jika Raja Ilahi Penstabil Surga jatuh, klan nagaku akan mendapatkan ketenaran dan prestise yang besar besok. Ketika Lu Er, dan yang lainnya melihat situasinya, mereka semua menghela nafas lega. Namun mereka tetap mengamuk dua orang yang saling berhadapan di udara dengan tatapan cemas, tidak berani bersantai sedikit pun. Dikejutkan oleh suara Dewa Naga yang datang secara tak terduga, pukulan terhadap Zhuge Qingxuan ini tidaklah ringan. Suara Dewa Naga Ye Yuan tidak lebih lemah dari jari ki-nya yang mendalam. Selain itu, kekuatan penetrasi gelombang suara jelas lebih besar dari teknik bela diri biasa. Sekarang,
dia akhirnya mengerti mengapa Ye Yuan tidak bergerak selama ini. Ye Yuan membuatnya menderita karena rencananya sendiri. Suara Dewa Naga, tentu saja, semakin dekat dengan Ye Yuan, semakin besar kekuatannya. Ye Yuan berisiko mengalami cedera serius dan juga harus menunggu dia memasuki jarak beberapa ratus kaki, untuk memberinya pukulan langsung. Ye Yuan berhasil. Saat suara Dewa Naga dikeluarkan, Suge Kingxuan segera menderita luka parah lagi. Namun, Ye Yuan tidak berniat mengakhirinya di sini. 1 nafas, 2 napas. Suara Dewa Naga bertahan selama 2 tarikan napas dan menghilang dengan suara keras. Sosok Ye Yuan dan Suge Kingxuan terbang mundur secara bersamaan. Suge Kingxuan dan jari Qi yang mendalam tidak bisa dianggap enteng. Ye Yuan juga menderita luka serius di bawah 1 jari ini. Ditambah dengan konsumsi suara Dewa Naga, kondisinya saat ini sangat mengerikan. Namun, situasi Suge Kingxuan tidak lebih baik darinya. Kekuatan suara Dewa Naga terlalu menakutkan. Dia juga memasuki domain terkuat itu. Saat ini, dia mengalami pendarahan dari ketujuh lubangnya, seluruh tubuhnya hampir terkoyak. Saling menghancurkan. Saat ini, Long Min tiba-tiba teringat kata-kata Ye Yuan sebelumnya. Tunggu sampai keduanya lelah, bunuh Suge Kingxuan. Long Min cerdas seiring bertambahnya usia, bagaimana dia bisa menyia-nyiakan kesempatan seperti itu. Mengangkat tangannya, itu adalah naga yang melintasi surga ke-9. Raungan naga terdengar lagi. Kulit kepala Suge Kingxuan terasa kesemutan. Selama ribuan tahun, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menghadapi kematian. Dia yang selalu mempertimbangkan semua orang dan segala sesuatu yang tidak diperhatikan akhirnya tahu apa yang disebut keputusasaan. Suge Kingxuan melolong. Dia sudah tidak berdaya untuk menahan serangan ahli tersebut. Semua orang menatap pengkamugan ini tanpa berkedip, jantung mereka berdebar kencang. Raja ilahi yang penstabil surga binasa, ini adalah peristiwa besar nomor 1 di alam ilahi selama ribuan tahun. Namun di saat berikutnya, wajah semua orang berubah drastis. Tiba-tiba, sebuah lubang hitam muncul di langit. Lubang hitam ini kebetulan bertemu dengan naga Long Min yang melintasi surga ke-9. Itu hanya untuk melihat kilatan cahaya darah di dalam lubang hitam. Teknik bela diri Dao ilahi Long Min sebenarnya padam begitu saja. Ekspresi Long Min berubah drastis, dan dia berteriak ketakutan, ras iblis. Seorang pemuda perlahan keluar dari dalam lubang hitam, membawa beberapa pembangkit tenaga di belakangnya. Pemuda itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dengan keangkuhan mengkamuk rendah dunia dengan arogan. Bahkan Raja Ilahi yang penstabil surga jauh lebih rendah darinya dalam hal watak. Melihat pemuda ini, wajah semua orang berubah drastis. Yang jelas kedatangannya tidak mempunyai niat baik. Pemuda itu tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Huhuhu, klan naga, aku sudah lama tidak bertemu kalian. Di mana semuanya? Bagus sekali hari ini, saya akan menangkap semuanya dalam satu gerakan." Saat ini, Yue Mengli sudah mulai bergerak dan mengulurkan tangannya untuk mendukung Ye Yuan. Meskipun luka Ye Yuan saat ini sangat parah, kesadarannya sangat jelas. Melihat pemuda ini, Ye Yuan merasakan semua bulu di tubuhnya berdiri. Bahaya, sangat berbahaya. Ini adalah perasaan yang diberikan pemuda ini padanya. Di samping Ye Yuan, sesosok tubuh muncul. Tepatnya Long Teng. Ketika Long Teng melihat pemuda itu, ekspresinya langsung menjadi sangat jelek, hampir kehilangan semua harapan. Ketika Ye Yuan melihat ekspresi Long Teng, hatinya langsung jernih. Untuk bisa membuat Long Teng menampilkan ekspresi ini, siapa lagi yang masih ada? Dia, akhirnya muncul. Long Teng menatap pemuda itu, lalu menatap Ye Yuan, dan dipenuhi dengan keengganan yang luar biasa. Dia tidak bisa menerima hal itu, Ye Yuan belum sepenuhnya dewasa. Untuk menghadapi Kanuo, setidaknya seseorang harus mencapai batas Fang Tian saat itu. Meskipun Ye Yuan saat ini kuat, dibandingkan dengan Fang Tian saat itu, dia masih sedikit lebih buruk. Dia, Kanuo. Ye Yuan menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan angkat bicara. Long Teng perlahan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Benar. Dia adalah dewa iblis surgawi, Kanuo. Kekuatannya, tampaknya lebih kuat dari sebelumnya." Kemunculan Kanuo membuat semua orang lengah. Saat ini, Ye Yuan sudah mengalami luka serius. Hanya dengan kekuatan Long Min saja, tidak mungkin menjadi tandingan Kanuo. Mungkinkah ini berakhir begitu saja? Long Teng berkata dengan enggan. Tampaknya mendeteksi tatapan Long Teng, Kanuo malah melihat ke sini. Itu sebenarnya kamu." Tanpa diduga,
50.000 tahun telah berlalu, saya sebenarnya masih bisa bertemu dengan seorang kenalan lama. Tidak kusangka, dia benar-benar melindungimu, kata Kanuo sambil tersenyum. Longteng mendengus dingin ketika mendengar itu dan berkata, siapa kenalan lamamu? Orang tua ini berharap dia bisa mencabik-cabikmu. Kanuo tersenyum tipis dan berkata, hahaha, sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh alam dewa asal, hanya berdasarkan kalian, sampah, bagaimana mungkin kalian bisa melakukannya? Sebaliknya, kalian semua akan menjadi pemberi darah dewa ini hari ini. Saat ini, semua orang di dalam klan naga gelisah. Mereka sama sekali tidak tahu siapa pemuda ini dan bahkan tidak bisa melihat alam kultivasinya. Namun mereka tahu bahwa pemuda ini sangat kuat. Gerakan yang sebelumnya oleh Patriark Tua Longmin, naga melintasi surga ke-9, kekuatan macam apa yang dimilikinya. Namun pemuda ini hanya memberikan serangan biasa dan benar-benar memusnahkan serangan tersebut. Tetua, agung siapa pemuda ini? Bukankah yang terkuat di alam ilahi adalah Raja Ilahi yang penstabil surga? Mengapa saya merasa bahwa, pemuda ini tampaknya lebih kuat dari Raja Surgawi penstabil surga? Tanya Aoyong, sesepuh klan naga. Awalnya, Aoyong juga tidak mengetahui tentang keberadaan Dewa Iblis Surgawi. Tapi terakhir kali Longteng berada di klan, dia memberitahu mereka masalahnya saat itu. Dia mengamuk Kanuo dengan ekspresi serius dan berkata, pemuda ini kemungkinan besar adalah Dewa Iblis Surgawi dari ras Iblis. Dia pernah menjadi pembangkit tenaga menakutkan di alam dewa. Pembangkit tenaga alam dewa. Ini, bagaimana ini mungkin? Bukankah semua pembangkit tenaga alam dewa semuanya hilang? Ini, sebenarnya adalah pembangkit tenaga alam dewa. Pantas saja kekuatannya begitu dahsyat. Bukankah itu berarti meskipun dia tidak memiliki kultivasi alam dewa, dia memiliki pemahaman alam dewa? Ras iblis sebenarnya masih memiliki pembangkit tenaga yang menakutkan, mantan pembangkit tenaga alam dewa. Bukankah itu berarti dia adalah orang nomor 1 di bawah alam dewa? Aoyong menganggukkan kepalanya dan berkata, sepertinya, kasusnya. Sepertinya apa yang dikatakan senior Longteng benar. Hanya saja, pada waktu itu ada senior Fang Tian yang mampu menekan Dewa Iblis Surgawi ini 50.000 tahun yang lalu. Sekarang, siapa lagi? Mungkinkah, surga benar-benar menghancurkan klan nagaku, surga sedang menghancurkan alam ilahi. Ekspresi putus asa muncul di wajah Aoyong. Tekanan yang Kanuo berikan padanya terlalu besar. Pada saat ini, pekamugan Kanuo beralih ke Ye Yuan dan dia berkata dengan penuh emosi, Ye Yuan, aku tidak punya pilihan selain mengakui, kamu adalah mandat putra surga yang paling merepotkan yang pernah ditemui kursi ini. Bahkan surga absolut saat itu mungkin tidak sesulit dirimu. Jika saya memberimu waktu beberapa tahun lagi, kamu mungkin benar-benar dapat mengancam dewa ini. Jika dao surgawi wilayah hutan abadi ini tidak kekurangan, kamu mungkin bisa tumbuh menjadi eksistensi yang bahkan lebih kuat daripada surga absolut. Sayang sekali, pada akhirnya tetaplah dewa ini yang menang. Ye Yuan menatap Kanuo, matanya memancarkan api. Dia berjuang, ingin berdiri. Tapi itu memperburuk lukanya, dan dia memuntahkan seteguk darah. Orang ini adalah biang keladi yang menghancurkan keluarganya. Tapi sekarang, dia tidak berdaya untuk melawan. Hahaha, apakah kamu sangat frustrasi karena putus asa? Orang yang membunuh ayahmu ada di depanmu, tapi kamu hanya bisa diam menunggu untuk dibunuh oleh pihak lain. Perasaan seperti ini sungguh luar biasa kan? Namun, ketika kursi ini melihat ekspresimu, saya sangat bersemangat. Hahaha. Kanuo mulai tertawa terbahak-bahak. Ini adalah konspirasi yang berlangsung selama lebih dari 500 tahun. Kanuo ingin menghukum mati Ye Yuan berkali-kali, tapi dia tidak berhasil. Kanuo menantang dao surgawi, tapi dia gagal. Ye Yuan bangkit seperti komet, memberikan tekanan luar biasa pada Kanuo. Ye Yuan terlalu kuat. Ketika dia mendengar Yueji mengatakan bahwa dia hampir dikejutkan sampai mati oleh Ye Yuan, Kanuo memutuskan untuk muncul lebih cepat dari jadwal tanpa ragu sedikit pun. Dia tidak bisa memberi Ye Yuan waktu lagi untuk berkembang. Mandat putra surga ini sepertinya tidak sama dengan yang dia temui sebelumnya. Lier, bawa Ye Yuan pergi dulu. Serahkan tempat ini pada orang tua ini. Longteng tiba-tiba menghela nafas panjang dan berkata pada Yue Mengli dengan tenang. Ye Yuan dan Yue Mengli gemetar. Mereka tahu bahwa Longteng ingin bertahan sampai mati di sini. Tidak, aku tidak ingin pergi. Ye Yuan menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk berteriak. Longteng berbalik dan berkata kepada Ye Yuan, Ye Yuan, lelaki tua ini bisa bertemu denganmu,
melihatmu tumbuh, itu sudah cukup. Kamu adalah kebanggaan orang tua ini seumur hidup. Di mana ada kehidupan di sana ada harapan. Aku, sekantong tulang tua ini, sudah tidak berguna. Selama kamu masih ada, Kanuo dia tidak akan dianggap menang, dan alam ilahi juga tidak akan binasa. Air mata Ye Yuan mengalir deras. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya, ingin berdiri. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Pertarungan dengan Zhuge Qingshuan, dia sudah menghabiskan semua yang dimilikinya. Senior, Lier, tunggu apa lagi? Long Teng berteriak dengan dingin. Dua baris air mata mengalir dari sudut mata Yue Mengli. Terhadap Long Teng, bagaimana dia bisa rela berpisah juga? Namun saat ini, dia sepertinya tidak punya pilihan lain. Senior, kamu, hati-hati. Selesai berbicara, Yue Mengli mengertakkan gigi dan membawa Ye Yuan pergi. Lier, aku tidak akan pergi. Jangan bawa aku pergi. Ye Yuan berteriak. Kakak Yuan, aku minta maaf. Kata Yue Mengli dengan air mata berlinang. Long Min, meskipun klan naga sudah dibasmi hari ini, kamu juga harus memastikan Ye Yuan pergi. Ini adalah teriakan terakhir Long Teng. Senior yakinlah, klan nagaku berdiri dengan bangga di langit dan bumi, dan pasti tidak akan berkompromi. Ekspresi Long Min berubah menjadi kaku saat dia menjawab dengan sungguh-sungguh. Huhuhuhu, pengkamugan yang mengharukan. Sayang sekali, tidak ada di antara kalian yang bisa pergi hari ini. Kanuo memukulkan telapak tangannya dengan acuh tak acuh. Telapak tangan besar berwarna darah mengarah langsung ke Ye Yuan di udara. Zhuge Qingshuan saat ini berada tidak jauh dari Kanuo. Melihat kekuatan telapak tangan ini, tatapannya langsung berubah menjadi tajam. Telapak tangan ini terlalu menakutkan. Bahkan di masa jayanya, dia sama sekali tidak bisa menerima telapak tangan ini juga. Sosok Long Teng bergerak, langsung menghalangi telapak tangan besar itu dan Ye Yuan, dan dengan cepat memukulkan telapak tangannya. Telapak tangan penghancur surga naga melingkar. Saat itu, dia mewariskan langkah ini kepada Ye Yuan. Sekarang, Ye Yuan sudah melampaui pendahulunya. Hanya saja, bagaimana Long Teng tanpa tubuh fisik bisa menjadi tandingan Kanuo? Merasakan telapak tangan menakutkan di belakang, Ye Yuan menoleh ke belakang, dan matanya tanpa sadar berubah menjadi merah karena marah. Tidak, rasa kesal hingga emosi ekstrim terpendam di dada Ye Yuan. Di bawah amarah yang menyerang jantung, penglihatan Ye Yuan menjadi gelap dan dia pingsan. Huhuhu, belalang sembah mencoba menghentikan kereta. Kanuo tersenyum ringan dan sama sekali tidak memikirkan Long Teng. Long Teng hanya merasa jiwanya akan tersebar menghadap telapak tangan ini. Terlalu kuat, Kanuo saat ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Long Teng perlahan menutup matanya, menunggu datangnya kematian. Tepat pada saat ini, gelombang riak tiba-tiba membanjiri ruangan. Seseorang berpakaian hitam perlahan keluar, dengan ringan mengangkat telapak tangannya, dan menerima telapak tangan besar berwarna hitam itu. Kemudian genesis yang membuat semua orang tercengang terjadi. Telapak tangan besar berwarna darah itu secara bertahap menghilang ke dalam ketiadaan begitu saja. Tatapan Kanuo berubah menjadi tajam, ekspresinya menjadi gelap. Semua orang sangat terkejut. Telapak tangan yang menakutkan seperti itu sebenarnya diblokir oleh orang berpakaian hitam ini dengan begitu saja. Sepertinya kekuatan orang berpakaian hitam ini sebenarnya tidak kalah dengan Kanuo. Itu benar-benar kamu. Kamu benar-benar tidak mati. Kanuo berkata dengan sungguh-sungguh. Orang berpakaian hitam itu berkata dengan dingin, kamu belum mati, jadi bagaimana mungkin aku berani mati? Kamu benar-benar bertahan tanpa henti. Kanuo berkata sambil mendengus dingin. Orang yang terus bertahan tanpa henti adalah kamu kan? Ditekan berkali-kali, kamu masih gigih. Kata orang berpakaian hitam itu. Wajah Kanuo menjadi hitam, dan dia berkata, ingin menekan dewa ini, kamu harus membayar dengan nyawamu. Wilayah hutan abadi ini pada akhirnya akan menjadi milik dewa ini. Kamu bisa berhenti berhayal. Dengan saya, kamu bisa melupakan kesuksesan. Terlebih lagi, selama Ye Yuan tumbuh dewasa, kemungkinan besar, hal itu tidak akan bisa ditekan begitu saja. Kata orang berpakaian hitam itu dengan dingin. Kalau begitu, itu juga harus menunggu sampai dia dewasa. Kanuo berkata sambil mendengus dingin. Kamu dapat yakin, denganku, dia akan tumbuh dewasa. Kata-kata orang berpakaian hitam itu memancarkan sedikit rasa percaya diri. Long Teng sama sekali tidak merasa senang bisa selamat dari bencana. Seluruh tubuhnya saat ini seperti disambar petir, menatap lekat-lekat pada sosok hitam di depannya.
Long Teng saat ini gelisah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Meskipun orang berpakaian hitam itu membelakanginya, dia terlalu akrab dengan orang ini. Apakah itu kamu? Long Teng bertanya dengan gemetar. Seluruh tubuh orang berpakaian hitam itu diselimuti jubah hitam, tidak dapat melihat wajahnya sama sekali. Namun semua itu bukanlah halangan bagi Long Teng. Orang berpakaian hitam perlahan berbalik dan membuka mulutnya untuk berkata, "Teman lama, sungguh berat bagimu beberapa tahun ini." Seluruh tubuh Long Teng bergetar. Dia membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Sudah 50.000 tahun yang lalu, dia pernah memendam mentalitas untuk mendapatkan keberuntungan juga, berpikir bahwa orang ini belum mati, dan masih akan kembali bertarung bersamanya. Tapi Long Teng diam-diam menunggu selama 50.000 tahun, dan dia tidak kembali. Hanya sampai Ye Yuan muncul, Long Teng memulai hidup baru. Bertarung berdampingan dengan Ye Yuan, dia merasa semuanya sama seperti sebelumnya, membuat darah pejuangnya panas mendidih. Long Teng mengira dia benar-benar mati dan tidak akan pernah kembali lagi. Namun kini, dia justru muncul secara ajaib. Sayangnya, Long Teng hanyalah roh artefak sekarang dan tidak bisa menangis sama sekali. Kalau tidak, dia benar-benar ingin menangis. Adegan mengharukan hari ini banyak sekali. Lumayan, karena kalian bersaudara sudah bersatu kembali, lalu matilah bersama-sama dan berbincang tentang masa lalu, kata Kanwo dengan ekspresi mengejek. Orang berpakaian hitam itu berkata pada Long Teng, "Sampai jumpa lagi nanti." Selesai berbicara, orang berpakaian hitam itu berbalik dan berkata kepada Kanwo, "Beraninya jenderal dari pasukan yang kalah berbicara tentang keberanian." Kanwo berkata acuh tak acuh, "Jenderal pasukan yang kalah. Tidak disangka kamu juga berani mengatakannya. Pertempuran besar 50.000 tahun yang lalu, pemenangnya belum ditentukan. Saat ini, dewa ini mengalami peningkatan kekuatan yang sangat besar dan ingin mempertimbangkan apakah kekuatanmu cukup untuk bersaing dengan dewa ini." Orang berpakaian hitam berkata dengan dingin, "Terserah kamu." Ketika Kanwo melihat wajah tenang orang berpakaian hitam itu, hatinya tanpa sadar tenggelam. Tapi dia bukanlah tipe karakter yang bisa ditakuti dengan raungan. Di alam ilahi saat ini, hanya orang berpakaian hitam yang mampu bersaing dengannya. Selama dia membunuhnya, siapa lagi di dunia ini yang bisa menghentikan langkahnya dalam menyatukan alam ilahi? Orang berpakaian hitam itu mengulurkan tangannya dan meraihnya. Sebuah kekuatan aneh langsung keluar dari kehampaan. Sosok Yue Mengli dan Ye Yuan tiba-tiba muncul di depan mata semua orang. Yue Mengli tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Dia hanya merasakan kekaburan di depan matanya, dan dia benar-benar kembali ke tempat asalnya. Guncangan ini tidak berarti kecil. Senior Long Teng, ini, apa yang terjadi di sini? Yue Mengli berkata pada Long Teng. Ketika Long Teng melihat gerakan Fang Tian, matanya juga berbinar. Sepertinya, kekuatan Fang Tian bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Melihat pengkamugan ini, hati Long Teng pun kembali ke tempatnya semula. Tidak perlu panik, saudara Fang lah yang memindahkan kalian kembali dengan kemampuan magisnya yang luar biasa. Situasi hari ini sudah membaik. Long Teng berkata sambil tersenyum. Saudara Fang, Yue Mengli mengamuk ke arah orang berpakaian hitam itu dengan tatapan bingung. Itu benar, dia adalah pemilik pagoda surga luas sebelumnya, Fang Tian. Long Teng berkata sambil tersenyum. Wajah cantik Yue Mengli sangat terkejut dan dia berkata dengan tidak percaya, "Dia, senior Fang Tian. Dia sebenarnya masih hidup." Saat ini, Fang Tian mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Prasasti surga luas sebenarnya melepaskan diri dari Ye Yuan atas kemauannya sendiri dan terbang ke tangannya. Perasaan tidak enak di hati Kanwo menjadi semakin kuat. Setelah dia memperoleh manik sumber iblis, meskipun kekuatannya belum pulih ke puncaknya, kekuatannya sudah pulih 70%. Saat ini dia bahkan lebih kuat daripada saat dia bertemu Fang Tian saat itu. Mungkinkah dalam 50.000 tahun ini, kekuatan Fang Tian mengalami peningkatan yang signifikan? Tapi, di zaman yang tidak mampu menembus alam dewa, bagaimana mungkin? Gemuruh. Tiba-tiba, energi jahat melonjak di tubuh Kanwo. Sebuah manik hitam memudar masuk dan keluar di dahinya. Aura menakutkan langsung menyapu setiap sudut. Dua powerhouse tertinggi yang memiliki kekuatan yang serasi, setiap orang harus memberikan tempat yang luas. Namun di bawah energi jahat yang mengerikan, Fang Tian diam dan tenang. Orang-orang juga tidak melihatnya melakukan tindakan apapun. Prasasti surga luas tiba-tiba memancarkan sinar cahaya yang cemerlang.
Hanya saja aura ini jauh lebih kuat dibandingkan saat berada di tangan Ye Yuan. Tidak melihat selama 50.000 tahun, kamu masih menggunakan jurus ini. Sepertinya kamu sudah kehabisan trikmu. Kanuo berkata sambil mendengus dingin. Ketika Fang Tian mendengar itu, dia berkata dengan dingin, berurusan denganmu, langkah ini sudah cukup. Apakah begitu? Kalau begitu aku akan membiarkanmu merasakan ketakutan setelah kekuatan dewa ini meningkat pesat. Badai iblis darah. Kanuo meremas segel dengan kedua tangan. Badai yang mengerikan langsung menyelimuti sosok Fang Tian. Segera, terjadilah angin busuk dan hujan darah. Hujan darah ini memiliki kemampuan penetrasi dan korosif yang sangat mengerikan. Jika seniman bela diri biasa ternoda sedikit saja, jiwa mereka akan hancur seketika juga. Namun, karena terletak jauh di dalamnya, Fang Tian diselimuti oleh lingkaran cahaya yang dipancarkan dari prasasti surga luas. Tak peduli bagaimana angin dan hujan menerpa, dia tetap teguh bagaikan batu. Lemparan langit dan bumi. Saat itu, prasasti surga luas di tangan Fang Tian tiba-tiba menghilang. Mata Kanuo mengerut. Sebuah telapak tangan raksasa berwarna darah tiba-tiba muncul, ingin menahan lemparan yang mengguncang dari prasasti surga luas. Tabrakan yang mengerikan, tidak tahu berapa kali lebih hebat dari pertarungan Ye Yuan dengan Suge Kingxuan sebelumnya. Semua orang mengamuk kedua sosok di langit itu dengan tatapan serius. Bahkan nafas mereka terhenti. Kemenangan dan kekalahan kedua orang ini, mereka menentukan arah masa depan alam ilahi. Bukan berarti orang tidak merasakan kecemasan yang mendalam. Badai iblis darah tiba-tiba tersebar. Sosok Kanuo sebenarnya terbang mundur. Tiba-tiba, energi jahat Kanuo berkurang drastis. Melihat pengkamugan ini, semua anggota klan naga telah membangkitkan semangat di wajah mereka. Hahaha, menang. Pembangkit tenaga misterius ini begitu kuat hingga mampu mengalahkan powerhouse tingkat dewa sekalipun. Bisakah dia menjadi powerhouse alam dewa juga? Akhirnya terselamatkan. Saya merasa hari ini seperti disiksa dalam pemandian minyak, sungguh mengerikan. Untuk sesaat, teriakan perang memenuhi udara. Pergi. Kanuo praktis tidak memiliki keraguan sedikit pun dan langsung menghancurkan ruang, membawa kelompok bawahannya dan melarikan diri dengan kecepatan yang berbeda-beda. Ekspresi Suge Kingxuan berubah beberapa kali dan akhirnya masuk ke dalam juga. Kanuo yang melarikan diri dengan panik membuat semua orang menarik kegirangan. Ada kegembiraan di klan naga. Saat ini, hampir setiap anggota klan berada di antara hidup dan mati. Dampaknya pada pikiran ini membuat orang hancur. Di antara mereka, tidak ada yang lebih bahagia dari Long Teng. Bertemu Fang Tian lagi setelah selang waktu 50.000 tahun, kegelisahan di hatinya bisa dibayangkan. Tidak melihatnya selama 50.000 tahun, saya tidak menyangka bahwa kekuatan saudara Fang sebenarnya jauh lebih besar. Long Teng maju untuk menyambutnya sambil tersenyum. Bagaimanapun juga, dia adalah monster tua yang telah hidup selama beberapa puluh ribu tahun. Melalui jeda singkat ini, emosi Long Teng sudah stabil, dan dia tidak gelisah seperti sebelumnya. Namun kegembiraan yang terungkap dalam kata-katanya sulit disembunyikan. Tapi Fang Tian tetap berdiri di sana dan tidak bergerak, juga tidak menjawab Long Teng. Ekspresi Long Teng menjadi jelek. Perasaan firasat muncul. Saudara Fang, apa kamu baik-baik saja? Tiba-tiba, Fang Tian menyemprotkan seteguk kabut darah, sosoknya mulai terlatih-tatih di ambang kehancuran. Saudara Fang, ketika Long Teng melihat situasinya, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Fang Tian melambaikan tangannya dan berkata, saya baik-baik saja. Ayo pergi ke klan naga sebelum berbicara. Adegan ini membuat hati semua orang kembali berdebar kencang. Ekspresi Long Teng berkedip-kedip tanpa henti, jantungnya berdebar kencang. Saat ini, di lapangan terbuka, Suge Kingxuan dan Kanuo berdiri saling berhadapan. Raja ilahi yang penstabil surga, jika bukan karena kursi ini yang datang tepat pada waktunya, kau akan menjadi bahan tertawaan terbesar di alam ilahi besok. Kanuo mengamuk Raja ilahi penstabil surga dengan senyuman yang tidak tulus. Suge Kingxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak ketika mendengarnya. Jika orang lain mengucapkan kata-kata ini, dia pasti sudah lama memusnahkan pihak lain dengan satu jari. Tapi yang di depan matanya ini jauh lebih kuat dari dia. Terlebih lagi, apa yang dikatakan Kanuo benar. Jika bukan karena dia datang tepat waktu hari ini, Suge Kingxuan, Raja ilahi penstabil surga yang dikenal sebagai orang nomor satu di alam ilahi, akan menjadi bahan tertawaan seluruh alam ilahi besok.
Saat memikirkan adegan itu sebelumnya, dia masih memiliki rasa takut di hatinya. Ye Yuan ini terlalu berbahaya. Orang ini sebenarnya berkomplot melawannya, ingin membunuhnya bahkan dengan risiko kehancuran bersama. Semakin dia berpikir, kemarahan Zhuge Qingxuan menjadi semakin tak terkendali. Dia yakin bahwa dengan kekuatannya, meskipun Long Min dan Ye Yuan bekerja sama, mereka pasti tidak akan mampu menahannya. Jika bukan karena Ye Yuan yang memiliki trik saat melawannya, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan hasil yang setipis dengan kematian? Tentu saja, yang tidak dia duga lagi adalah Ye Yuan benar-benar memiliki kekuatan yang bisa membuatnya mati kutu. Hanya saja di dalam hati Zhuge Qingxuan, dia tidak berpikir bahwa dirinya lah yang kalah. Dia mencari alasan atas kegagalannya. Cukup sial, apa yang kamu inginkan? Zhuge Qingxuan berkata dengan kesal. Kasar sekali saat berbicara. Apakah ini sikap yang harus kamu miliki terhadap dermawanmu? Kanwo juga tidak marah dan berkata sambil tersenyum tipis. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Menurutmu sikap seperti apa yang harus aku miliki terhadap anggota ras iblis? Zhuge Qingxuan berkata dengan dingin. Hahaha, kamu memang sama munafiknya dengan leluhurmu, Zuo Zong. Dewa ini adalah dewa iblis surgawi. Mungkinkah kamu masih ingin bisa melakukan hal-hal amodal sambil menjaga nama baik di hadapan dewa ini? Kanwo berkata sambil tertawa keras. Ekspresi Zhuge Qingxuan berubah, dan dia berkata, kamu kenal leluhur Zuo Zong? Tentu saja aku tahu. Kami bahkan pernah bertukar pukulan sebelumnya. Saat itu, jika bukan karena dia melarikan diri sebelum berperang, surga absolut mungkin benar-benar mampu membunuh Yue Ji dan aku. Tapi dewa ini tidak menyangka bahwa tindakan bijaknya dalam menyelamatkan kulitnya sendiri akan membiarkan warisan daunnya bertahan selama 1.000.000 tahun, kata Kanwo sambil tersenyum. Menghadapi Kanwo, Raja Ilahi penstabil surga nomor 1 di alam ilahi sebenarnya juga merasa ditelanjangi. Perasaan seperti ini membuat Zhuge Qingxuan sangat kesal. Ungkapkan saja apa yang ingin kamu katakan. Kanwo tersenyum dan berkata, akui dewa ini. Ekspresi Zhuge Qingxuan berubah, dan dia berkata, tidak mungkin. Bagaimana jika dewa ini dapat membiarkanmu mencapai alam ilahi nomor 1? Kanwo berkata sambil tersenyum yang bukan senyuman. 5 hari kemudian, Ye Yuan keluar dari pengasingan. Melihat lelaki tua yang merangkak keluar dari dalam peti mati ini, rasa hormat di hati Ye Yuan secara spontan meningkat. Ye Yuan memberi hormat kepada senior Fang Tian. Fang Tian kurus dan cekung, wajahnya tanpa warna apapun, tampak seperti zombie. Ye Yuan mahir dalam pengetahuan pengobatan dan sekilas bisa melihat bahwa Fang Tian praktis mengubah dirinya menjadi zombie hidup untuk memperpanjang umurnya. Meski begitu, dia juga sudah mencapai titik di mana lampunya akan segera padam karena kehabisan minyak. Fang Tian mengamuk Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi lega, bagus, bagus. Setiap generasi baru benar-benar unggul dibandingkan generasi lama. Saat itu, lelaki tua ini melihat sekilas rahasia surga, meninggalkan prasasti surga luas di dunia tanpa akhir. Sebenarnya, hatiku sangat tidak yakin. Saya tidak menyangka bahwa itu benar-benar bertemu dengan bakat luar biasa sepertimu. Hati Ye Yuan tiba-tiba bergetar dan dia membuka mulutnya dan berkata, Senior, mungkinkah kamu adalah penguasa menara rahasia surga? Juga, organisasi misterius yang melawan ras iblis, mungkinkah pembangkit tenaga misterius di belakang adalah Senior? Ketika Fang Tian mendengar itu, dia tiba-tiba tertawa. Long Teng juga mengelus janggutnya dan tersenyum sambil berkata, Saudara Fang, kamu kalah taruhan. Fang Tian tertawa keras dan berkata, hahaha, saya kalah. Namun, lelaki tua ini kalah dengan bahagia. Selama 50.000 tahun ini, lelaki tua ini belum pernah sebahagia hari ini sebelumnya. Fang Tian tertawa terlalu keras dan mulai terbatuk-batuk dengan keras. Ekspresi Long Teng berubah ketika dia melihat situasinya. Saudara Fang. Fang Tian melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, orang tua ini tidak bisa hidup lama. Bisa melihat Ye Yuan tumbuh dewasa, aku juga bisa mati dengan tenang. Kamu Yuan. Tatapan Long Teng tanpa sadar mengamuk ke arah Ye Yuan dan benar-benar menunjukkan ekspresi memohon. Ye Yuan adalah kaisar alkimia puncak yang memahami hukum Dao ilahi. Jika seseorang ingin menyelamatkan Fang Tian, tidak ada orang lain yang layak kecuali dia. Ye Yuan menghela nafas sedikit dan berkata, Senior Fang Tian mungkin sudah bertahun-tahun tidak mengambil tindakan untuk memperpanjang hidupnya. Kali ini, dengan paksa memobilisasi energi esensi, vitalitasnya habis.
Bahkan pil dewa kemungkinan besar tidak memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan juga. Seluruh tubuh Long Teng bergetar saat mendengar itu, matanya menunjukkan ekspresi putus asa. Tapi Fang Tian tersenyum dan berkata, "Teman lamaku, di usia tua kita, apakah kamu belum bisa memahaminya? Sebenarnya saya seharusnya sudah lama mati 50.000 tahun yang lalu. Mampu hidup sampai sekarang sudah merupakan keuntungan." Long Teng terlihat sedih saat dia berkata, melihat hidup dan mati lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Umur pembangkit tenaga alam dewa itu hanya beberapa puluh ribu tahun. Mereka mungkin juga tidak mau berubah menjadi debukan. Fang Tian tersenyum dan berkata, "Hahaha, apa yang kamu katakan masuk akal. Orang tua ini hanya hidup sedikit sampai saat ini, bagaimana bukan karena aku juga tidak sanggup mati. Tapi saat ini, kondisiku, kematian adalah pelepasan bagi lelaki tua ini." Ye Yuan menahan lidahnya di sampingnya. Terhadap perasaan sepasang senior ini, dia bisa mengerti. Bahkan jika Fang Tian mencapai alam setengah dewa, umurnya juga tidak akan bertambah banyak. Umurnya paling lama hanya 20.000 tahun. Mampu hidup sampai sekarang, Fang Tian menggunakan entah berapa banyak seni rahasia dan menderita berapa banyak siksaan. Ye Yuan memikirkannya dan tiba-tiba berkata, "Saya punya resep. Jika mencapai peringkat wawasan misterius, itu dapat membantu senior Fang Tian memperpanjang hidupnya untuk beberapa waktu. Tapi, paling lama juga hanya ada waktu 3 tahun. Selain itu, dalam 3 tahun ini, senior Fang Tian tidak boleh mengambil tindakan lagi. Jika tidak, kamu akan segera kehilangan nyawamu." Kata-kata Ye Yuan membuat mata Fang Tian dan Long Teng berbinar. Bahkan 3 tahun, itu juga tidak masalah. Long Teng berkata dengan ekspresi penuh harap. Fang Tian juga terlihat antusias. Saat ini, bencana iblis sedang meletus. Kekuatan Dewa Iblis Surgawi Kanuo bahkan lebih besar dari sebelumnya. Melihat dia mati begitu saja, dia benar-benar tidak rela. Apalagi dia dan Long Teng tidak bertemu selama 50.000 tahun. Mereka akhirnya berhasil bersatu kembali. Dia tidak ingin dipisahkan oleh hidup dan mati mulai saat ini juga. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Saya memiliki formula pil di tangan saya. Ini disebut pil pemanjang kehidupan Haruman Surgawi. Jika seniman bela diri biasa mengkonsumsinya, memperpanjang umur hingga 2000 tahun bukanlah masalah. Hanya saja keadaan senior Fang Tian saat ini, efeknya dapat diabaikan. Obat-obatan roh yang dibutuhkan formula pil ini juga sangat langka. Saya memiliki obat roh lainnya di tangan saya. Hanya saja salah satu obat intinya adalah dupa surgawi hantu yang berumur 1 juta tahun. Sulit menemukannya dalam waktu singkat." Namun Fang Tian tertawa ketika mendengar hal itu dan berkata, "Beberapa tahun ini, untuk memperpanjang hidupku, orang tua ini dapat dikatakan telah menggunakan segala trik yang ada di balik lenganku. Kalau itu obat roh, orang tua ini menemukan cukup banyak. Saya kebetulan memiliki dupa hantu surgawi ini." Ye Yuan tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Dupa surgawi hantu adalah obat yang memperpanjang hidup. Dia berpikir bahwa Fang Tian seharusnya memegangnya, itulah mengapa dia akan mengatakannya. Kalau tidak, jika mereka tidak dapat menemukan obat-obatan roh dan dia mengatakan hal semacam ini, bukankah itu hanya mimpi kosong? Ketika Fang Tian melihat ekspresi Ye Yuan, dia langsung mengerti dalam hatinya dan diam-diam memikirkan betapa hebatnya kecerdasan yang dimiliki anak ini. Dia selalu memperhatikan Ye Yuan. Tapi pemahamannya tentang Ye Yuan sebagian besar hanya muncul di permukaan. Baru sekarang, setelah benar-benar bertemu Ye Yuan, dia tahu bahwa anak laki-laki ini benar-benar sangat berbeda. Ye Yuan mengambil dupa hantu surgawi dan mengucapkan selamat tinggal pada kedua orang tua itu. "Kalian berdua mengejar masa lalu dulu. Ye Yuan akan segera kembali." Melihat punggung Ye Yuan, Fang Tian berkata dengan emosi yang berubah-ubah, "Teman lama, aku selalu bangga pada diriku sendiri karena menjadi luar biasa. Tapi hanya ketika aku melihat Ye Yuan barulah aku tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik." Long Teng juga mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, "Hahaha, sejujurnya, aku tidak pernah percaya bahwa di bawah dao surgawi yang sekarang ini, masih ada seseorang yang mampu melampauimu, sampai aku bertemu Ye Yuan. Kamu tidak tahu betapa sombongnya dia ketika menantang pagoda surga luas saat itu. Tapi aku tidak bisa melakukan apapun padanya. Anak laki-laki ini benar-benar aneh, terus-menerus menyegarkan pemahamanku tentang dia. Bahkan sampai saat ini, saya juga belum berani mengatakan bahwa saya sepenuhnya memahaminya." Fang Tian tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata,
Hahaha, dengan adanya Ye Yuan, mungkin alam ilahi saya benar-benar memiliki harapan. Sayang sekali dia dilahirkan pada waktu yang salah. Jika bukan karena kekurangan dao surgawi, dia mungkin bisa mencapai senior surga absolut, ketinggian seperti itu. 2 hari kemudian, kesengsaraan pil turun. Saat Ye Yuan keluar dari ruang penyempurnaan pil, hal itu membuat semua orang ketakutan. Ye Yuan saat ini sepertinya menderita penyakit parah dan terlihat sangat putus asa. Ye Yuan, kamu, kata Long Teng terkejut. Tapi Ye Yuan sendiri tidak peduli sama sekali dan tersenyum sambil berkata, kualitas pil pemanjang kehidupan Haruman surgawi ini sedikit lebih baik dari yang saya bayangkan. Senior Fang Tian, cepat ambillah. Fang Tian menerima pil obat dan berkata dengan ekspresi tersentuh, terima kasih, Ye Yuan. Dengan kondisi Ye Yuan yang sekarang, membuat dirinya seperti ini saat memurnikan pil, bisa dibayangkan betapa besar usaha yang dia lakukan. Mungkin bahkan saat memurnikan pil untuk dirinya sendiri, Ye Yuan juga tidak akan berusaha keraskan. Fang Tian tahu bahwa ini adalah balasan Ye Yuan, dan itu juga untuk menghormatinya. Tentu saja, kemungkinan besar hal itu juga disebabkan oleh wajah Long Teng. Tapi tidak diragukan lagi, Ye Yuan adalah orang yang mengutamakan hubungan di atas segalanya. Orang seperti itu layak dipercaya. Senior terlalu sopan. Memperpanjang hidupmu sampai sekarang, kamu menderita kesakitan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Itu semua demi alam ilahi. Senior melakukan hal-hal besar yang menggemparkan tanpa sepengetahuan publik. Namun senior tidak mencari ketenaran dan kekayaan. Ye Yuan sangat menghormati senior. Sayang sekali Ye Yuan tidak berdaya menyelamatkan situasi, kata Ye Yuan dengan menyesal. Mungkin setelah mengolah alkimia dao hingga batas tertentu, seseorang benar-benar bisa menantang surga. Tapi Ye Yuan saat ini jelas tidak dilengkapi dengan kekuatan semacam itu. Sehari kemudian, Fang Tian sepenuhnya menyerap dan menyempurnakan kekuatan obat pil tersebut. Ketika dia keluar dari pengasingan, Long Teng dan Ye Yuan keduanya menatapnya dengan ekspresi antusias. Fang Tian saat ini, kulitnya jauh lebih baik dibandingkan beberapa hari yang lalu. Pada wajah yang hampir menjadi zombie tadi, sekarang ada warna tambahan. Bagaimana kabarnya, saudara Fang? Long Teng bertanya dengan agak cemas. Secara spesifik efek pil obat tersebut, hanya Fang Tian sendiri yang tahu setelah dia mengkonsumsinya. Fang Tian tersenyum misterius saat ini tetapi mengulurkan 3 jari. Melihat pengkamugan ini, wajah Ye Yuan menunjukkan ekspresi kecewa dan dia berkata sambil tersenyum pahit, pada akhirnya, bisakah hanya 3 tahun? Long Teng juga mengalami depresi untuk sementara waktu tetapi segera merasa lega. Sambil menepuk Ye Yuan, dia berkata, Ye Yuan, kamu sudah mencoba yang terbaik. Dengan kondisi tubuh saudara Fang, bisa memperpanjang umur panjang selama 3 tahun sudah merupakan keajaiban. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, kupikir peringkat wawasan misterius, pada akhirnya akan sedikit lebih baik. Tapi Fang Tian terkekeh dan berkata dengan gembira, siapa yang memberitahu kalian 3 tahun? 30 tahun. Hahaha, Ye Yuan, kemampuan alkimiamu benar-benar menantang surga. Tubuh lelaki tua yang babak belur ini, bahkan bisa kau bangkitkan kembali dari kematian. Benar-benar memperluas wawasan saya. Mendengar kata-kata ini, Ye Yuan sendiri juga tercengang. Long Teng pertama-tama tercengang, lalu langsung gembira dan berkata, saudara Fang, benarkah? Kamu tidak bisa menggoda orang tua ini. Fang Tian tertawa dan berkata, menggodamu untuk apa? Ye Yuan juga hanya mengatakan waktu 3 tahun sebelumnya. Saya tidak memendam harapan sebanyak itu, merasa bisa memiliki 1 atau 2 tahun saja sudah sangat baik. Tapi, semakin aku menyempurnakan pil obatnya, aku semakin terkejut. Pil pemanjang kehidupan Haruman surgawi ini hanya memanfaatkan keberuntungan langit dan bumi. Tidak hanya memulihkan sebagian besar luka tersembunyi di tubuhku, aku bahkan memiliki umur 30 tahun lagi. Sudah berapa tahun berlalu, lelaki tua ini selalu menderita siksaan. Sekarang, rasa sakit ini benar-benar hilang. Dengan usia orang tua ini, aku bahkan hampir melompat sekarang. Hahaha, sungguh luar biasa. Ye Yuan, kamu juga terlalu konservatif. Apakah ini ingin memberi kejutan besar pada orang tua ini? Long Teng berkata dengan ekspresi terkejut. Ye Yuan sendiri juga merasa sangat terkejut. Tapi melihat Fang Tian dan Long Teng seperti itu, dia juga merasa sangat senang. Sejujurnya aku sendiri juga merasa sangat terkejut.
Kekuatan kanon jiwa Dewa Obat agak melampaui imajinasiku. Namun, Senior Fang Tian, Anda masih belum dapat menggunakan energi esensi saat ini. Kalau tidak, bahkan makhluk abadi pun tidak bisa menyelamatkanmu, kata Ye Yuan sambil menghela nafas emosional. Semakin dia menggali kanon jiwa Dewa Pengobatan, semakin Ye Yuan menemukan keluasan dan kedalaman catatan Dao ilahi ini. Sepertinya jalur alkimia daunnya juga masih di awal. Fang Tian tersenyum dan berkata, kamu dapat yakin. Orang tua ini secara alami mengetahui hal ini. Sebelumnya memberikan pukulan berat pada Kanuo, aku yakin dia juga tidak akan berani bergerak lagi. Setidaknya, sebelum kekuatannya pulih sepenuhnya, kita harusnya aman. Ye Yuan berkata dengan terkejut. Kekuatannya sudah mencapai tingkat seperti itu, sebenarnya belum pulih sepenuhnya. Fang Tian berkata dengan emosi yang berubah-ubah, kekuatan Dewa Iblis Surgawi berhubungan dengan alam Dewa asal. Keberadaan seperti ini, bagaimana kekuatan mereka bisa menjadi apa yang kita, manusia biasa, mampu bayangkan. Menurutku, kekuatannya saat ini paling banyak juga baru pulih sekitar 70%. Masih ada jarak untuk pemulihan penuh. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a